Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis 5 jurnal saya. Jurnal yang pertama yaitu penggunaan alat peraga papan optik untuk meningkatkan hasil belajar pemantulan cahaya pada siswa kelas 8. Alat yang digunakan yaitu papan optik, cermin cekung, dan benda tempel. Hipotesisnya berdasarkan gambar 4 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa dari sebelum adanya tindakan maupun dari siklus 1 ke siklus kedua mengalami peningkatan. Hasil eksperimennya yaitu berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode demokrasi. Jurnal yang kedua yaitu analisis representasi gambar dalam menyelesaikan permasalahan pemantulan dan pembiasaan bagi mahasiswa program studi pendidikan fisika. Alat yang digunakan yaitu busur, penggaris, dan buku. Hipotesisnya metode dalam penelitian ini adalah ex post facto, yaitu pengambilan data dari gejala-gejala yang sudah ada atau telah terjadi sehingga tidak terjadi perlakuan. Hasil eksperimen yaitu terdapat kesalahan-kesalahan dalam menggambarkan sinar datang dan sinyal pantul. Dari kesalahan ini menunjukkan bagaimana pemahaman peserta didik dalam menguasai konsep dasar pemantulan dan pembiasan sesuai dengan hukum pemantulan dan pembiasan. Jurnal yang ketiga yaitu karakteristik pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik terpolarisasi S pada bidang batas kiri bahan antiferromagnetik FiF2 dalam konfigurasi Faraday. Alat yang digunakan yaitu magnet. Hipotesisnya berdasarkan gambar 4A diperoleh bahwa nilai representasi pada bidang batas kiri dengan variasi sudut θ sama dengan 30 derajat dan θ sama dengan min 30 derajat bersifat resiprok terhadap perubahan arah medan magnet keluar dan sudut datang. Hasil eksperimen yaitu hasil analisis dan komputasi menunjukkan bahwa representasi dan transmitasi gelombang elektromagnetik pada bidang batas kiri bersifat resiprok atau tidak terjadi perubahan nilai ketika adanya perubahan arah medan magnet keluar. Jurnal yang keempat yaitu pengembangan alat peraga kit optik serbaguna APCOS untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Alat yang digunakan yaitu kotak sumber cahaya, cermin 3 sisi, kaca plan paralel, prisma segitiga, mistar, celah tunggal, celah 3, dan busur derajat. Hipotesisnya berdasarkan analisis lembar observasi diperoleh nilai rata-rata keterampilan inferensi kelas kontrol sebesar 51,52 kategori kurang dan kelas eksperimen sebesar 73,13 kategori baik. Hasil eksperimen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat peraga yang dikembangkan berupa APCOS terdiri atas beberapa komponen di dalamnya. Jurnal kelima yaitu penggunaan alat peraga papan optik untuk meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik kelas 8A SMP Askabul Kahfi Semarang pada materi pokok pemantulan cahaya tahun ajaran 2010-2011. Alat yang digunakan yaitu styrofoam, paku, benang jahit, jangkar, busur, dan led lamp. Hipotesisnya terdapat pengaruh penggunaan alat peraga papan optik terhadap hasil belajar fisika peserta didik kelas 8A SMA Askabul Kahfi Semarang pada materi pokok pemantulan cahaya tahun ajaran 2010-2011. Hasil eksperimennya yaitu berdasarkan hasil penelitian pada prasiklus hasil belajar pada aspek kognitif menunjukkan nilai rata-rata sebesar 51,60 dengan ketuntasan klasik sebesar 53,58 derajat. 58%. Rencana eksperimen yang akan saya lakukan yaitu pemantulan cahaya pada media air menggunakan kaca dengan memvariasikan kedalaman air. Pemantulan cahaya merupakan pokok bahasan dalam fisika yang memerlukan pemahaman konsep mendalam. Dalam pokok bahasan ini, banyak siswa yang salah memahami konsep. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan siswa dalam belajar di kelas, yaitu dengan memberikan informasi melalui eksperimen sederhana sebagai media penunjang dalam pembelajaran materi fisika pokok bahasan pemantulan cahaya. Alat yang digunakan yaitu cermin, bak, air, penggaris, dan cahaya matahari. Cara kerjanya yaitu letakkan bak yang sudah ada ukuran kedalaman air di bawah sinar matahari. Masukkan cermin ke dalam air sedalam 5 cm, lalu arahkan cermin ke matahari, pantulkan cahayanya ke dinding. Lakukan cara ketiga pada percobaan kedalaman 10, 15, 20, 25, dan 30 cm. Air harus tenang dan pantulan cahaya akan menghasilkan pelangi. Hipotesisnya yaitu semakin dalam kedalaman cermin di dalam air, maka pantulan cahayanya akan memudar karena efek pembiasan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.